Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anak siswa kelas 7 Madrasah NU TBS Kudus yang kami sayangi, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan materi nahwu. Sebelumnya mari kita membaca Fatihah. Kita hadiahkan kepada musannaf nahwu Alfiyah Syekh Muhammad bin Abdullah bin Malik. Kemudian hadiah Fatihah juga kepada guru-guru kita, masyayikh, para pendiri madrasah TBS tercinta ini. Semoga kita mendapat barokahnya. Al-Fatihah. Anak-anak yang kami sayangi, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membicarakan masalah bab yang pertama, ini kalam dan kalimah. Kemarin saya sudah ta'aruf, kemudian ini masuk pada materi pertama. Seperti pertemuan-pertemuan tahun-tahun yang lalu, itu untuk kelas 7 tidak langsung materi Alfiyah Ibnu Malik, tapi dimulai dari materi dasar, nahwu dasar, ringkasan sendiri dari madrasah. Ini untuk menjaga atau mengantisipasi dari anak-anak yang belum menguasai materi nahwu dasar. Karena materi ini sangat sulit, dan kalau langsung alfiyah itu keberatan biasanya. Oleh karena itu maka materi dasar akan saya sampaikan dulu. Bicara masalah al-kalam wal kalimah. Apa itu kalimah? Kalam adalah susunan dari dua kalimah atau lebih yang sudah bisa dipahami dengan sempurna. Jadi susunan dua kalimah atau lebih, orang yang mendengar atau yang membaca atau yang diajak bicara sudah paham. Contoh, alhamdulillahi rabbil alamin. Contoh kedua, zaidun qaimun. Kalau kita terjemah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Orang yang mendengar sudah tentu bisa memahami secara utuh. Kemudian zaitun koma, atau kalau kita terjemah, Zaid sudah berdiri. Ini orang yang mendengar atau yang diajak bicara sudah paham. Berbeda dengan kata-kata begini, in koma Zaidun. Jika Zaid berdiri, nah kan masih belum paham. Kalau ditambah, jika Zaid berdiri, maka Umar pun berdiri. Nah itu baru memahamkan. Walaupun panjang sekali, terdiri dari beberapa kalimat, tapi belum bisa dipaham, belum dinamakan kalam. Saya ulangi lagi, ini untuk anak-anak yang baru bergabung. Kalam adalah susunan dari dua kalimat atau lebih yang sudah bisa dipahami dengan sempurna. Contoh dengan bahasa Indonesia, jika saya telat, nah itu kan belum paham. Kalau jika saya telat maka nanti ada sanksinya, nah itu baru paham.
Kemudian dalam bahasa Indonesia, nah ini dalam bahasa Arab seperti itu dalam nahwu. Kemudian lebih mudahnya, dalam bahasa Indonesia kalam ini disebut dengan kalimat. Jadi dalam bahasa Indonesia kalimat, dalam bahasa Arab namanya kalam. Contoh, saya tadi sudah saya sebutkan, sudah saya terjemah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kalau ada orang bicara, jika saya berdiri, nah itu kan belum paham, namanya belum kalam. Nah begitu. Kemudian yang kedua kita bicara masalah kalimah. Kalimah adalah bagian-bagian dari kalam. Jadi saya contohkan tadi, alhamdulillahi rabbil alamina. Itu adalah kalam. Alhamdulillah saja namanya kalimah. Lillahi saja namanya kalimah. Atau lam kalimah, Allahi kalimah. Kemudian Rabbi kalimah. Al-alamina kalimah. Kalau kita gabung semua, alhamdulillahi rabbil alamin, itu namanya kalam. Bagian-bagian dari itu kalau diputus-putus kan terdiri dari alhamdulillah, lam li, kemudian Allahi, kemudian Rabbi, kemudian al-alamina. Itu bagian-bagian itu namanya kalimah. Bagian itu namanya kalimah. Dalam bahasa Indonesia, kalimah itu dinamakan kata. Misalkan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Segala puji, itu kan kata. Bagi kata, Allah kata, Tuhan kata, semesta alam, itu juga kata. Dalam bahasa nahwu atau bahasa Arab namanya kalimah, dalam bahasa Indonesia dinamakan kata. Dinamakan kata. Kemudian pembagian kalimah. Pembagian kalimah. Kalimah ada 3. Jadi kalimah terbagi menjadi 3. 1, ada yang namanya kalimah isim. Dalam bahasa Indonesia dinamakan kata benda. 2, ada yang namanya kalimah fi'il. Dalam bahasa Indonesia dinamakan kata kerja. Dan 3, ada yang namanya kalimah huruf atau kata sambung. Untuk yang kalimah fi'il atau kata kerja ini mencakup 1, fi'il madhi, yaitu fi'il yang masanya sudah lampau. Kemudian 2, fi'il mudhari', yaitu yang masanya masa sekarang atau yang akan datang. Yang ketiga namanya fi'il amar, yaitu fi'il yang bentuknya perintah. Kami kupas satu persatu. Kalimah isim atau kata benda. Contoh masjidun. Masjid kan benda. Kolamun, pulpen, pena, itu kan benda. Kemudian kitabun, kitab, itu kan benda. Madrasatun, madrasah, itu benda. Semuanya itu dinamakan kalimah isim. Dalam bahasa Indonesia kata benda. Yang kedua, kalimah fi'il atau kata kerja. Misalkan pergi. Nah, kata kerja dilakukan oleh anggota badan. Memukul. Nah, kan kata kerja. Menolong, kata kerja.
belajar, kata kerja. Itu namanya kalimah fi'il dalam bahasa Indonesia, kata kerja. Kemudian yang ketiga, kalimah huruf atau kata sambung, yaitu selain kalimah isim dan selain kalimah fi'il. Contoh, saya pergi ke sekolah. Saya kan isim, pergi fi'il, ke. Nah, itu ke kan kata sambung. Namanya kalimah huruf. Kemudian pembagian fi'il. Tadi saya sebutkan ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari', ada fi'il amar. Fi'il madhi itu yang masanya sudah lampau, sudah kelewat. Saya sudah makan. Berarti makan kan sudah lewat. Itu namanya fi'il madhi. Kemudian saya sudah belajar. Nah, berarti belajarnya sudah. Berarti fi'il mudhari', fi'il madhi karena masanya sudah lewat. Fi'il mudhari' masanya atau waktunya itu bisa waktu sekarang atau waktu yang akan datang. Sekarang saya sedang belajar. Nah, kan saat ini sedang belajar. Berarti fi'il mudhari'. Saya mau tidur. Nah, itu tidurnya kan belum, baru akan dilakukan. Itu namanya mudhari'. Saya mau pergi atau saya akan pergi. Jadi perginya belum. Itu namanya fi'il mudhari'. Yang fi'il amar. Fi'il amar itu bentuk perintah. Pergilah. Atau idhab, pergilah. Contohnya. Kemudian contoh-contoh secara lengkap itu sudah. Aliyun zahaba ilal masjidi. Aliyun kalimah isim, zahaba kalimah fi'il, ila kalimah huruf, al masjidi kalimah isim. Aliyun kata benda isim, zahaba kata kerja fi'il. Kemudian ila kata sambung huruf, al masjidi kalimah isim kata benda. Iyun isim, zahaba fi'il. Fi'ilnya di sini adalah fi'il madhi. Masanya sudah lampau, telah pergi. Perginya sudah. Kemudian contoh yang kedua, Aliyun yadhabu minal madrasati. Ali sedang pergi atau akan pergi meninggalkan madrasah. Nah, Ali ini kalimah isim karena kata benda. Yadhabu fi'il. Fi'ilnya fi'il mudhari' sebab perginya belum atau sedang. Kemudian al-madrasati kalimah isim, minnya kata sambung adalah kalimah huruf. Adalah kalimah huruf. Contoh yang ketiga, fi'il amar. Idhab bisayyarati. Idhab pergilah. Ini kan bentuk perintah, pergilah. Itu namanya fi'il amar. Pergilah. Bisayyarati dengan memakai mobil. Mobil adalah kalimah isim, baknya bisayyarati dengan adalah kata sambung kalimah huruf. Nah, demikian ringkasan sementara yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini untuk mengawali muqaddimah adalah kalam dan kalimah. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bicarakan pembagian kalam,
pembagian isim fi'il huruf, pembagian kalimah. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Toha Mustafa SPDI. Tadi sudah dijelaskan oleh beliau tentang mengenai kalam dan kalimah. Ternyata kalam dan kalimah itu adalah beda. Nah ini, kalau dicatat, saya rasa itu tadi semuanya adalah hal-hal yang sangat penting dan sangat jelas sudah disampaikan oleh beliau mengenai kalimah itu apa, kalam itu apa. Adapun nanti di pertemuan yang akan datang adalah beberapa bagian-bagian dari kalimah, yang akan dijelaskan oleh beliau begitu.